Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Eko di channel Eko Agus Deswanto. Apa kabar para pembelajar sekalian? Semoga selalu sehat, selalu sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada saat ini kita akan belajar terkait dengan materi vektor ya, ngelanjutin materi vektor untuk bagian 2 ya, untuk bagian 2. Tepatnya yaitu kita akan belajar terkait dengan lingkup vektor di dimensi 2 atau bangun datar ya, atau juga disebut sebagai R2 gitu. Di antaranya nanti kita akan belajar terkait dengan modulus vektor, vektor posisi, kesamaan dua vektor, vektor negatif, vektor 0 dan vektor satuan pada vektor dimensi 2. Kan tetapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tetap subscribe channel Pak Eko di channel Eko Agus Deswanto, di like videonya, di share ya. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar selalu update materi-materi dari channel Pak Eko. Oke, lanjut. Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari uraian video ini, kita diharapkan untuk dapat menyatakan komponen-komponen vektor dimensi 2, menentukan besar atau panjang vektor pada dimensi 2, dan juga menentukan vektor satuan dari suatu vektor pada dimensi 2. Oke, lanjut pada pembahasan lingkup terkait dengan vektor dimensi 2. Baik para pembelajar sekalian, jadi vektor dimensi 2 itu adalah ya, vektor dimensi 2 itu adalah vektor yang mempunyai dua unsur, yaitu unsur vertikal ya atau tegak ya, unsur vertikal yang dalam hal ini adalah sumbu Y ya, sumbu Y. Kemudian juga ada unsur ini untuk vertikalnya adalah sumbu Y ya. Kemudian unsur horizontalnya adalah sumbu X ya, sumbu X. Vektor pada bidang datar atau dimensi 2 ditandai dengan sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan di pusat O ya, pusat koordinat ini ya, O titik 0,0 ya, 0,0. Secara analitis vektor dimensi 2 dapat dijadikan menurut unsur-unsurnya, yaitu seperti ini ya. Jadi X dan Y nya ya. Jadi vektor itu dapat disajikan dalam bentuk seperti itu, baik bersifat kolom begini maupun X, Y begini ya. Nah, kalau kita misalkan kita sajikan dalam bentuk koordinat kartesius ya. Nah, ini ada vektor A ya, vektor A. Coba kita lihat ya, pangkal A-nya di mana? Ya, pangkal A-nya adalah di sini. Kemudian kita lihat nilai satuan X-nya ya. Nah, ini adalah dua satuan ya, dua kotak gini. Kemudian Y-nya ke atasnya juga 2. Maka dapat disajikan dalam bentuk seperti itu ya. Vektor A itu adalah 2. Demikian juga dengan B ya. Oke, kita lihat pangkalnya di mana? Di sini pangkalnya ya, ke kiri. X-nya ternyata ke kiri ada 3 satuan, kemudian ke atas ada 4 satuan. Lah kalau ke kiri kan X itu ke kiri 3 satuan, itu berarti kan dia bergeraknya adalah negatif. Maka bisa dinotasikan dalam bentuk itu ya. Vektor B sama dengan negatif 3 dan 4 ya. Kemudian vektor C. Nah, vektor C ini mendatar gitu ya. Mendatar ya, atau horizontal gitu. Tentu ini X nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 satuan ya, tapi bergerak ke kiri berarti kan negatif 5. Sementara Y nya karena dia horizontal maka Y nya 0. Nah, jadi seperti itu ya. Vektor C nya adalah negatif 5, 0. Vektor D. Nah, vektor D bergerak ke kiri dan ke bawah ya. Kirinya 1, 2, 3, 4, ke bawahnya adalah 1 ya. Maka dapat dinyatakan negatif 4 dan negatif 1. Vektor E ya, bergerak ke kanan dan ke bawah. Ke kanannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4. Ke bawahnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Maka vektor E ini, nah 4 negatif 3, 4 nya positif karena negatif. Kemudian dia bergerak ke bawah, maka Y nya adalah negatif atau negatif 3. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, paham ya. Lanjut. Nah, modulus atau besar vektor. Modulus atau besar vektor, di sini kita akan mencari berapa sih besar vektor itu dan bagaimana cara mencarinya di sini ya. Jika titik A x1, y1, jadi kalau di sini digambarkan di grafik itu adalah titik A ini ya, titik A. Ya, titik A ini berada di x1, y1, kemudian titik B-nya adalah di x2, y2 di sini ya. Ini arahnya adalah vektor tersebut adalah ke sana ya, dari A ke B. Nah, maka komponen vektornya itu adalah dengan rumus yang ini ya, rumusnya adalah x2 dikurangi x1. Nah, ini untuk komponen
dari vektor AB, X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1. Adapun modulus atau besar vektornya adalah seperti ini ya. Ini sebenarnya menganut pada rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras. Jadi vektor AB, besar vektor AB itu adalah akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ya. Belajar lagi tertarik dengan Pitagoras ya. Pitagoras. Oke, belajar lagi terkait dengan Pitagoras. Jadi ini adalah miringnya kan, yang ditarik AB ini kan, berapa besarnya ini kan miringnya ya. Maka ini adalah sisi alasnya, kemudian ini adalah sisi tingginya. Jadi kalau sisi untuk mencari itu sama dengan seperti di Pitagoras ya, teorema Pitagoras, sisi miring sama dengan akar sisi alas ditambah akar sisi alas kuadrat ditambah dengan sisi tegak kuadrat. Oke ya, jadi sekali lagi diingat-ingat, ini adalah untuk mencari besar atau modulus vektor ya di sini nih. Ya. Oke. Nah, contoh ini ada contoh ini. Ya, ada contoh. Tentukan titik A ya. Diketahui titik A itu komponennya adalah 3 dan 5, kemudian B-nya adalah min 2 dan 7. Tentukan komponen vektor AB ya, komponen vektor AB, kemudian modulus A besar vektor AB. Nah, komponen AB-nya kan tadi kan rumusnya apa? Yaitu X2 dikurangi dengan X1 ya, X2 dikurangi dengan X1, kemudian juga Y2 dikurangi Y1. Maka di sini X2 nya adalah negatif 2, kemudian X1 nya adalah 3, maka negatif 2 dikurangi 3 adalah negatif 5. Kemudian untuk modulusnya, untuk Y nya ya, untuk Y nya itu adalah Y2 nya adalah 7 dan kemudian Y1 nya adalah negatif 5, maka 7 dikurangi ya, 7 dikurangi negatif 5. Nah, ini adalah penghitungannya, itu sama artinya dengan 7 ditambah 5 ya, jadi 12. Maka negatif 2 dikurangi 3 adalah negatif 5 dan 7 dikurangi negatif 5 adalah 12. Itu adalah komponen vektornya adalah ini. Ya, komponen vektornya adalah itu. Nah, kemudian untuk besar vektor AB-nya atau modulusnya, kan rumusnya tadi seperti rumus Pitagoras tadi ya, bahasanya akar ya, akar tadi. Ya, maka di besarnya berapa nih? X1 X2 dikurangi X1 kan besarnya 5 ini tadi, maka dikuadratkan ditambah dengan 12 dikuadratkan juga, maka negatif 5 kuadrat adalah 25 ditambah dengan 12 kuadrat adalah 144, yaitu akar 169. Berapa akar 169? Adalah 13. Maka dari vektor tersebut ya, dari vektor AB itu besar vektornya adalah 13. Oke, lanjut. Di sini adalah vektor posisi ya, vektor yang ditarik dari pangkal O. Kalau kita gambarkan seperti pada grafik itu ya, vektor yang ditarik dari titik pangkal O ke titik P disebut vektor posisi P dan ditulis vektor OP seperti itu. Jika koordinat titik P itu adalah X, Y, maka vektor posisinya adalah ini ya, vektor posisinya adalah ini. Vektor OP ya, itu adalah XY ya, kalau dalam bentuk I dan Z itu adalah XI ditambah dengan YZ ya, itu adalah vektor posisi. Oke, contoh ya, nyatakan vektor A ya, 3 dan 5 dalam bentuk vektor kombinasi linear vektor satuan dan tentukan panjangnya ya. Kita menentukan panjangnya. Nah, ini kalau kita gambarkan di sini ya. Nah, itu dia ya, A nya itu kan 3 5 ya, di sini ini ya, seperti di sini ini adalah A, yaitu 3,5 itu kan ya. Nah, dalam bentuk kombinasi linear tentukan panjangnya. Nah, ini kalau kombinasi linear yaitu A itu adalah 3I ditambah 5J ya. Sementara ya ini ya, jadi kombinasi linear vektor A itu adalah 3I ditambah 5J ini. Nah, 3 ini bisa dinyatakan dalam bentuk ini kombinasi linearnya. Sementara itu
panjangnya atau modulus vektor A tersebut itu adalah ini, X nya dikuadratkan ditambah Y nya dikuadratkan kan gitu, akar 9 ditambah 25 yaitu akar 34. Jadi panjang vektor A adalah akar 34 satuan. Jadi itu untuk mencari modulus atau untuk mencari besar vektornya. Oke, lanjut. Nah, ini ada kesamaan dua vektor ya. Jadi vektor itu dikatakan sama jika bagaimana ya gitu ya. Dua vektor dikatakan sama apabila mempunyai besar dan arah yang sama ya. Contohnya seperti itu. Vektor AP dan vektor PQ, dia panjangnya sama, arahnya juga sama. Maka bisa dinyatakan vektor AB sama dengan vektor PQ ya, kesamaan dua vektor. Oke. Sekarang vektor negatif ya, berkalikan dengan kesamaan dua vektor tadi. Kalau kesamaan dua vektor itu besar dan arahnya sama, tapi kalau vektor negatif itu adalah vektor yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Itu ditulis sebagai vektor negatif. Ingat ya. Jadi arahnya berlawanan dan besarnya adalah sama. Sedangkan vektor 0 adalah vektor yang besar atau panjangnya 0 dan arahnya tak tentu. Jadi vektor 0 ini adalah berupa titik. Di dimensi 2, vektor 0 dilambangkan dengan seperti itu ya. 0 elemennya atau unsurnya adalah 0 dan 0 gitu ya. Ini adalah vektor 0. Oke, lanjut. Vektor satuan ya, vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang atau besar satu satuan ya. Vektor satuan dapat ditentukan dengan cara membagi vektor tersebut dengan besar atau panjang vektor semula. Vektor satuan dari vektor dirumuskan ya seperti ini ya, seperti vektor E gitu sama dengan vektor A dibagi dengan, ini adalah vektor satuan ya, notasinya seperti itu. Adapun cara mencarinya yaitu vektor A dibagi dengan besarnya vektor A, itu adalah vektor satuan. Contoh ya, diketahui vektor A negatif 3,2, hitunglah vektor satuan dari vektor A tersebut ya. Penyelesaiannya adalah seperti itu ya. Besar vektor A kita cari dulu, yaitu min 3 kuadrat ditambah akar min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat, yaitu akar 13. Itu besar vektornya ya. Ini besar vektornya, akar 13. Kemudian diperoleh vektor satuan dari A adalah, jadi ini dibagi ya, vektor tersebut dibagi dengan besar vektor tadi, yaitu negatif 3 dibagi dengan akar 13,2 per akar 13, atau dapat ditulis dalam bentuk vektor kolom ya. Ini kolom satuannya dari jawaban dari vektor tersebut ya. Negatif 3 per akar 13 dan 2 per akar 13, itu adalah vektor satuannya. Oke, untuk lingkup vektor dimensi 2 atau vektor bang ruang atau vektor R2 sementara kita cukupkan sampai di sini. Nanti selanjutnya setelah video ini akan dibahas juga terkait dengan operasi aljabar atau operasi hitung pada vektor dimensi 2. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel Pak Eko di Eko Agus Deswanto, di share ya, di like, jangan lupa nyalakan tombol lonceng karena subscribe itu adalah gratis. Oke, semoga semangat, sukses selalu untuk kita semua, sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.